Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke topik lain dari IP service, yakni HSRP atau Hot Standby Routing Protocol. Sini objektifnya untuk mengetahui konfigurasi root redundancy pada HSRP, kemudian mengetahui bagaimana menjadikan salah satu link sebagai main link dan lainnya sebagai link backup, yakni berdasarkan nilai priority yang terbesar sebagai main linknya. Pada topologi ini, router 3 sebagai destinasinya, router 1 dan router 2 yang akan kita konfigurasikan HSRP, dan di sini PC1 PC2 sebagai penguji untuk pengujiannya. Pada metode lab kali ini mengkonfigurasikan HSRP pada router 1 router 2. R2 akan menjadi main link, sedangkan R1 sebagai backup link. Jika R2 terputus, maka jalur akan berpindah ke link backup, yakni melalui router 1. Jika link router 2 aktif kembali, maka jalur akan berpindah ke link utamanya kembali melalui R2. Adapun konfigurasinya pada router 1, interface F10 ini yang mengarah ke switch, IP address 12.1/24, standby 1, IP 12.12.12.12, ini semacam IP virtual, standby 1 preemption, standby 1 authentication, MD5 ke string Cisco. Pada interface serial 20 yang menuju ke router 3, IP address 13.1/24, router JRP network default. Kemudian pada konfigurasi router 2 F10 12.2, standby 1 IP 12.12.12.2, kemudian standby 1 priority 110. Ini otomatis dia akan dipilih karena secara default dia memiliki priority 100. Standby 1 preemption, standby 1 authentication, MD5 ke string Cisco. Kemudian interface serial 20 23.2/24, router JRP 1 network 0.0.0.0. Pada konfigurasi router 3 ini biasa hanya IP address dan routing JRP. Sedangkan pada PC1 IP address 12.101 dan IP root default via interface F10. Oke, dia via interface F10, begitu juga pada PC2. Dan terlihat untuk router 1 di sini capturean hasil dari capturean priority 110, defaultnya 100 akan menjadikan R2 sebagai link utamanya karena lebih besar dari priority router 1, yakni 100. Konfigurasi preemption dibutuhkan agar jika R2 dari kondisi down menjadi up kembali, maka linknya akan diambil alih langsung agar trafik menggunakan jalur utamanya. Pada verifikasi sebelum interface F20 pada router 2 di shutdown, terlihat dia router 1 akan menjadi standby sedangkan router 2 menjadi aktif. Artinya dia menggunakan jalur melalui R2. Dan pada PC2 jika kita melakukan testing menuju destinasi router 3, terlihat dia memilih network 12.12.2 hingga sampai di router 3. Dan kedua kondisinya setelah interface F20 router 2 di shutdown, maka terlihat di sini router 2 state-nya menjadi initiate, sedangkan pada router 1 menjadi aktif. Artinya jalurnya akan dilewatkan melalui router 1 terlebih dahulu hingga sampai di router 3. Oke, terlihat di sini untuk setelah interface F20 R2 up kembali, dia kembali mengambil alih jalurnya sehingga state-nya menjadi aktif, sedangkan pada router 1 kembali menjadi standby. Dan jika dilakukan trace, dia akan melalui 12.2 di mana IP address router 2 hingga sampai di router 3.
Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.